Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau mendudukkan pemimpin di tahun 2024 ini, apakah dia presiden dan wakil presiden atau anggota legislatif, pastikan yang kita pilih itu sholat subuh dan isyanya di masjid. Ini saya terus terang nih, ya, pastikan sholat subuh dan isyanya di masjid. Kalau tidak, jangan dipilih. Kenapa? Karena di hatinya pasti ada sifat munafik. Nabi yang mengatakan begitu. Tolak ukurnya itu aja. Kalau masih sulit dia untuk hadir sholat subuh di masjid, berarti ada sifat munafik di dalam hatinya. Kalau ada sifat munafik di dalam hatinya, jangankan bapak ibu, Allah saja dikhianati. Ya, paham bapak ibu? Paham nggak? Begitu juga presiden, kalau sholat aja nggak benar, wudhu nggak benar, saya nggak nyinggung siapa aja nih ya. Kemudian baca Quran juga nggak pernah kita dengarkan, salawat entah apa-apa dan lain sebagainya. Cukup tuh jadi tolak ukur bagi kita. Alim ulama tampil di kancah politik, saya tidak bicara masalah partainya. Kalau dia tampil misalnya disodorkan menjadi bupati lah, wali kota kah, gubernur kah, apa ini, atau apalagi sampai presiden, pasti tanggapannya umat Islam sudah tanggapin. Masa sih seorang ustadz atau kiai atau seorang alim menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota? Terus pertanyaannya, saya balik bertanya nih sama teman-teman yang seperti ini. Kalau bukan seorang ulama yang memimpin Anda, siapa yang memimpin Anda? Hah? Orang fasik, yang mabuk, yang tidak sholat, yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah. Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana sini, khamar dijual sana sini, gitu kan? Perzinahan merajalela, segala macam pelanggaran, riba di sana sini. Negeri ini seperti sudah dililitin dengan riba, nggak bisa lepas, bahkan masuk dalam program pemerintah. Tidak mungkin terjadi kalau seorang itu alim ulama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 khulafaur rasyidin, teman-teman sekalian, sudah pernah saya katakan ini, tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika, tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa. Apa yang mereka terapin kalau begitu? Sistem ekonominya apa? Politiknya apa? Untuk kehidupan sosial masyarakatnya itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Emang itu rujukannya. Ingat waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, teman-teman. Madinah kota kecil. Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah. Mekah kota kecil zaman itu. Dan ada 2 negara adik kuasa. Ada Romawi pada saat itu, yang punya peradaban sudah ratusan tahun. Luar biasa. Bangunan-bangunan mereka kokoh. Arsitekturnya bagus. Kekuatan militernya sudah mendunia. Ahli-ahli militer. Mereka juga punya sistem ekonomi pada saat itu. Lebih tepatnya sistem kapitalisme. Mereka kembangkan, gitu kan. Ya, ada pajak-pajak dari pemerintah untuk masyarakat, lah penekanan-penekanan, ada macam-macam, gitu kan. Mereka punya nih, dari satu sisi, ini ahli kitab ini orang Nasrani, gitu kan. Waktu Nabi SAW hijrah di Madinah, mereka sudah ada, mereka sudah berkembang pesat, kayak kita sekarang Amerika misalnya, berkembang pesat, gitu kan, luar biasa. Sisi yang lain ada Persia. Persia juga sama, kerajaan adik kuasa yang luar biasa pada saat itu, menguasai setengah dunia, gitu kan? Punya sistem ekonomi bagus, tatanan masyarakat bagus, arsitektur mereka bagus, gitu. Segala-galanya, sistem ekonomi, politiknya, sosialnya, semuanya bagus, peradabannya ada, ya, bisa jadi sorotan pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW panggil orang Romawi untuk ngambil sistemnya? Kayak Indonesia sibuk dengan sistem Belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jajah sibuk dengan Perancisnya. Ini kiblatnya kan orang non-Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW membangun pertama pemerintahan Islam di Madinah. Tidak sama sekali mencontohi mereka. Padahal mereka sudah maju nih. Peradabannya maju. Membangun dari nol. Dari nol dibangun oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya Islam yang mendunia. Karena teman-teman sekalian, tadi saya kata-kata saya ucapkan, Islam yang Anda anut ini, Islam adalah paling benar. Ini bukan untuk kita saja. Untuk seluruh dunia, antum harus bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan terapkan dalam kehidupan serta sebarkan seluruh dunia. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah tertolak,
nggak bisa dibanggakan. Sistem manusia ini nggak bisa dibanggakan. Tidak masuk di akal teman-teman sekalian. Ribuan tahun kita memimpin dunia, tidak ada sistem ekonomi, politik dan semuanya yang bagus, itu nggak mungkin. Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar dengan perkataan apa sebabnya Nabi SAW pilih Abu Bakar? Karena Nabi SAW tahu Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepada Allah. Sampai semua sahabat sepakat mengatakan orang yang paling alim di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW tunjuk dia menjadi imam sholat. Tandanya pada saat itu pemimpin harus bisa memimpin sholat. Karena Nabi SAW selama hidup beliau jadi imam, kecuali beliau lagi keluar berperang. Abu Bakar juga waktu jadi khalifah jadi imam 2 tahun di masjid. Kemudian Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Khulafaur Rasyidin semuanya menjadi imam, dan ini menjadi tolak ukur kita. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur Rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin setelahku. Bukan kerajaan-kerajaan Islam yang setelahnya saja jadi patokan, tapi khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka hidup itu kita jadikan patokan. Ini penting sekali untuk diketahui. Jadi Abu Bakar pun pada saat menunjuk Umar, apa yang dia bilang? Wasiatnya, saya meninggalkan kepada kalian wahai muslimin wasiat agar memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah karena dia orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah. Umar bin Khattab ini bekas pemabuk dulu di Mekah. Sadar masuk Islam, sekarang dia yang pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW, dan dia orang yang paling tegas dalam menerapkannya. Gara-gara itu dijadikan jadi khalifah. Nanti dibantu oleh orang-orang yang tahu administrasi. Iya, dibantu. Tapi mereka pemimpinnya. Ini beda, pemimpin negara lain. Harus seorang alim. Waktu Umar bin Khattab naik, yang paling pertama Umar lakukan adalah seluruh wilayah yang dia kuasain, seluruh dunia ini, di Persia waktu runtuh tahun 15 Hijriah, dan juga di negeri Syam yang runtuh tahun 14 Hijriah, wilayah Mesir yang terus juga yang masuk Islam juga tahun 14 Hijriah, semuanya yang paling pertama ditunjuk menjadi gubernur adalah orang yang paling saleh dari kalangan sahabat. Orang yang paling bertakwa sama Allah, itu yang ditaruh. Selebihnya nanti dibantu oleh orang-orang sekitarnya kalau ada yang diperlukan urusan dunia ini. Masalah pekerjaan, angkat barang, hitung-hitungan itu diperintah, dibantu oleh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ahlinya di bidang itu. Tapi pemimpinnya memang keputusan dia, karena hukum Allah yang harus diterapkan. Pejabat yang zalim itu pantas untuk rakyat yang zalim. Kalau rakyatnya baik, insya Allah nggak jadi itu pejabat yang zalim. Kenapa di negeri kita ini banyak pejabat yang zalim? Karena kebanyakan rakyatnya zalim. Antum contoh nyata lah jemaah. Contoh nyata. Itu DPRD, anggota DPRD di Malang itu. Berapa yang ditangkap sama KPK? 40 berapa? 42, 43? 44? Jumlahnya kalau nggak salah 40, mereka 45, 46 kalau nggak salah. Yang ditangkap itu 42 atau 43 jemaah. Bayangkan, yang jadi pertanyaan, siapa yang milih mereka? Ya kan rakyat Malang kan. Maka kalau bicara tetap, bagaimana tatkala mendapati pemimpin yang zalim, pemerintah yang zalim, kita wajib untuk memperbaikinya. Yang pertama, langkah pertama, antum berdoa. Terkadang kita nggak bisa sampai ke sana, tapi Allah bisa sampai ke sana. Antum nggak bisa sampai ke sana, suara antum nggak bisa sampai ke sana. Ana mau masuk nggak bisa, Ustaz, dijaga oleh bodyguard. Tapi Allah Jalla Jalaluh, kalau antum minta, ya Allah aslih fulan, Allah perbaiki fulan ya Allah, itu Allah bisa memperbaiki fulan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada usaha untuk menasehati. Dengan cara apa? Alhamdulillah sekarang orang itu kadang-kala punya Twitter, orang itu punya HP, punya apa, seperti itu. Ini cara menasihatin orang yang berkuasa jemaah. Dengan cara seperti itu. Kesalahannya kita perbaikin, bukan malah dibongkar kesalahan dia. Karena terus terang rakyatnya ini yang harus diperbaiki agar memilih pemimpin yang soleh seperti mereka. Kebanyakan rakyat itu sholat apa nggak sholat? Allahu a'lam. Kebanyakan puasa, tapi juga banyak yang nggak puasa. Sehingga di beberapa tempat itu yang terpilih itu malah preman jabatannya. Iya. Yang milih siapa? Rakyat.